Shalom, selamat pagi anak-anakku, Bapak Ibu guru dan orang tua murid yang ada di rumah. Jikalau saat ini kita berjumpa lagi atau dalam keadaan sehat, semua karena anugerah dan kemudahan Tuhan. Karena itu, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan yang memerdekakan kita dari dosa dan memerdekakan negeri kita. Mari kita satu hati mengawali pembinaan rohani ini. Kita akan sama-sama menyanyi dalam pujian "Tiba Saatnya Kami Berkumpul Bersatu". Tepuk tanganmu bagi Tuhan yang memerdekakan kamu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Baik anak-anak, mari kita satu hati meminta pimpinan Tuhan untuk pembinaan rohani kita pagi ini. Dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu untuk kehidupan kami. Bapa, kini kami bersatu untuk berkumpul bersama memuji membesarkan Engkau sebagai wujud syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Allah senantiasa mengurapi dan memberkati ibadah pembinaan rohani kami pagi ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama, dan doa serta pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan oleh Bapak Thomas Jo. Namun sebelum itu kita akan satu hati dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yusini Haikase. Kepada Ibu saya persilakan. Anak-anak semua yang diberkati Tuhan, kita akan angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Seperti sayang
nyanyi sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Yusudi Haikasi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas dan kerjanya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Doa dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Thomas Jo. Kepada Bapak saya persilakan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga sampai dengan pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Allah pada pagi hari ini. Oleh karena begitu besar kasih setia daripada Tuhan memelihara, melindungi kami, sehingga kami sampai pagi hari ini tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Itu semata-mata bukan karena kekuatan dan kebolehan kami ya Tuhan, merupakan kebaikan Tuhan yang memelihara dan melindungi kami, sehingga sampai pagi hari ini kami berada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Sekarang sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Jauhkan daripada kami kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan yang mengalihkan konsentrasi kami ya Tuhan terhadap firman. Namun sebelumnya Tuhan tolong berkati, jauhkan segala mara bahaya, sakit penyakit yang ada di sekitar ini, agar firman yang disampaikan tidak menjadi penghalang ya Tuhan. Juga kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat lawan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema jika jalan yang dilalui atau dilewati benar, pasti sampai tujuan. Saya ulangi sekali lagi, jika jalan yang dilewati atau dilalui pasti sampai di tujuan. Bacaan Alkitab yang saya ambil pada pagi hari ini yaitu Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepada Thomas,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau tidak melalui Yesus. Anak-anak dan Bapak Ibu guru, cukup satu ayat yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Di ayat itu ada, kita perhatikan, ada 3 kata kunci, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Anak-anak dan Bapak Ibu guru, pada pagi hari ini, di dunia ini, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus tahu jalan ke tempat itu agar kita sampai di tujuan. Kalau kita tidak tahu jalan ke situ, pasti kita sesat. Saya kasih contoh. Kalau kita mau datang ke SMP Negeri 2 Kupang, kita harus lewat jalan Tompelo nomor 33. Sekali lagi, kalau kita mau datang ke SMP Negeri 2 Kupang, kita harus melewati jalan Tompelo nomor 33 agar kita bisa sampai di SMP Negeri 2 Kupang. Lain daripada jalan Tompelo, mau jalan kemana saja, jalan lewat mana saja, tidaklah lewat jalan Tompelo, tidak akan sampai. Baik yang menggunakan kendaraan umum atau menggunakan kendaraan pribadi ataupun jalan kaki, harus lewat jalan Tompelo nomor 33 supaya sampai di SMP Negeri 2 Kupang dengan selamat dan baik. Pengalaman saya alami pada tahun 1993, ada rombongan SMP 2 yang berkunjung ke salah satu sekolah di Darwin, Australia. Dan waktu itu saya juga ikut dalam rombongan itu, dan waktu itu juga saya baru pertama kali naik pesawat. Dalam hati saya berpikir, kira-kira lewat mana itu pesawat itu bisa sampai di sana, apalagi pergi ke luar negeri, pergi ke Darwin. Jadi saya bingung bagaimana caranya supaya kita tidak bingung. Tapi saya berpikir diam-diam, saya yakin pesawat yang saya tumpangi itu, kalau benar tujuan ke Darwin, pasti sampai. Ya, dalam pikiran saya mulai tenang, pasti pesawat yang saya tumpangi itu benar-benar tujuan Darwin, saya pasti sampai. Ternyata pesawat yang saya tumpangi bersama anak-anak dan Bapak Ibu guru waktu itu benar-benar tujuan Darwin, Australia. Maka sampailah kami ke sana dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Saya mempunyai keyakinan kalau kita pergi ke suatu tempat, jalan yang kita lalui atau lewati benar, pasti kita sampai di tempat itu dengan selamat atau dengan baik. Kita lihat nas kita atau bacaan kita tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau tidak melalui Yesus. Perhatikan baik-baik anak-anak dan Bapak Ibu guru. Saya tekankan lagi, ada 3 kata kunci di situ: jalan, kebenaran, dan hidup. Salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh seluruh nabi dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru adalah dari Tuhan Yesus adalah seluruh ajaran Tuhan Yesus selalu berpusat pada dirinya sendiri. Dalam hal ini Yesus mengklaim dirinya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu salah satu ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, karena Thomas bertanya, kemana kalau Tuhan pergi, kemana juga aku pergi. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam nas yang kita baca tadi, Yesus mengklaim bahwa dia satu-satunya jalan,
satu-satunya kebenaran dan satu-satunya hidup. Artinya di luar Yesus tidak ada kebenaran, tidak ada jalan yang benar, dan orang tidak bisa hidup. Di bagian lain juga Tuhan Yesus sering mengatakan Yesus adalah gembala yang baik, Yesus juga adalah pokok anggur yang benar, Yesus sudah adalah roti hidup. Jadi dia kalau mengajar para muridnya selalu mengatakan dia gembala yang baik, dia roti hidup, dia juga pokok anggur yang benar. Nas kita tadi mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya seluruh manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang benar, semua telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan, ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi sudah jelas di situ dari Roma 3 ayat 10 sampai 12 itu semua manusia di dunia ini menurut Tuhan Yesus sudah berbuat dosa, tidak ada yang benar, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Mengapa semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang benar? Karena semua manusia yang ada di dunia ini berasal dari Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Karena Adam dan Hawa adalah dua manusia yang mewakili semua manusia yang ada di dunia ini, yaitu kita semua. Kalau begitu, kalau Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka segala keturunannya berdosa. Saya kasih contoh, misalnya kalau Indonesia main bola melawan Malaysia misalnya, kita pemain dari Indonesia ada 12 orang dan Malaysia juga 12 orang saling berhadapan. Ternyata kalau Indonesia menang, maka seluruh rakyat Indonesia menang, padahal yang main itu hanya 12 orang saja. Berarti yang 12 orang itu mewakili bangsa Indonesia, maka kita semua turut bergembira karena Indonesia menang. Padahal kita tidak bermain, hanya 12 saja yang bermain. Kita ikut senang dan ikut menang juga. Itulah karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya, semua manusia yang ada di dunia ini sudah berbuat dosa. Bahkan dalam kandungan manusia sudah berdosa. Mari kita baca Mazmur 51 ayat 7. Raja Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya apa? Dalam rahim ibu kita saja sebelum lahir kita sudah manusia berdosa. Memang belum kita tahu berbuat dosa, artinya kita memiliki sifat dosa. Saya satu kali mengikuti kebaktian ibadat pemakaman. Kebetulan yang meninggal itu adalah bayi yang baru lahir, yaitu anak dari keponakan saya, dan waktu itu juga saya saksi nikah dari keponakan saya itu.
dan dia melahirkan seorang anak laki-laki lalu meninggal. Pendeta itu berkhotbah dengan berapi-api dan menghibur para keluarga bahwa kita tidak usah terlalu bersedih walaupun anak kita sudah meninggal dan dia pergi ke hadapan Tuhan dan malaikat sudah menjemputnya. Mengapa? Karena anak itu tidak berdosa, suci, dia bilang. Saya dalam hati berpikir-pikir saja, betul atau tidak ini. Tetapi kalau kita lihat tadi, memang kalau seorang bayi baru lahir langsung meninggal, dia tidak berbuat dosa karena memang dia belum tahu, belum bisa berbicara, belum buat apa-apa. Tapi kita ingat juga di sisi lain dia juga belum bisa percaya Tuhan Yesus. Ingat, supaya masuk surga atau masuk neraka itu, kalau masuk surga harus percaya Tuhan Yesus. Tidak percaya Tuhan Yesus berarti kita mati masuk neraka. Kita lihat bayi yang baru lahir lalu meninggal, dia belum tahu percaya Tuhan Yesus, tapi dia juga belum tahu berbuat baik, berbuat dosa. Kalau begitu kira-kira kemana bayi yang baru lahir lalu meninggal? Menurut saya itu urusan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengklaim atau mengatakan anak itu karena baru lahir suci dan tidak berdosa pasti masuk surga. Menurut saya tidak. Kita tidak tahu kemana, ke surga atau ke neraka, maka anak itu menjadi urusan Tuhan. Karena apa? Karena anak yang baru lahir itu memiliki sifat dosa, tetapi dia tidak berbuat dosa. Di sisi lain juga dia belum bisa percaya Yesus. Jadi kita tidak bisa mengatakan masuk surga, tidak bisa. Jadi itu merupakan urusan Tuhan. Oleh karena itu, untuk kita selamat atau masuk surga, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup harus melalui Yesus. Karena semua manusia yang sudah berdosa pasti Tuhan hukum karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Karena Allah kita ada Allah yang adil, siapa yang berbuat dosa harus dihukum. Di sisi lain juga Allah sangat mengasihi manusia karena manusia adalah makhluk yang mulia, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Karena itu harus ada orang yang benar dan tidak berdosa untuk menebus manusia itu. Oleh karena itu Allah Maha Kasih, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Karena syarat untuk menjadi penebus atau juru selamat ada dua, minimal ada dua, ada 7 tapi saya kasih tahu 2 saja di sini, anak-anak dan bapak ibu guru. Jadi syarat untuk juru selamat minimal 2. Yang pertama, harus manusia benar-benar seperti kita, punya darah daging, punya rambut dan segala macam. Syarat pertama. Syarat kedua, harus tidak boleh berdosa. Anak-anak dan bapak ibu guru, manusia di dunia ini banyak. Penduduk dunia sekarang ini mencapai 7 miliar lebih atau hampir 8 miliar. Cari dari manusia yang sekian miliar ini yang tidak berdosa, tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena manusia yang ada sekarang berasal dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, kalau mau datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di luar Yesus tidak ada yang benar, tidak ada yang bisa hidup. Oleh karena itu bagi anak-anak dan bapak ibu guru serta orang tua
yang mendengar khotbah ini atau renungan ini yang belum percaya atau masih ragu-ragu kepada Yesus, kesempatan pagi hari ini percayalah dengan sungguh-sungguh dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka kita kalau meninggal, kalau mati, pasti masuk surga, karena Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Karena hari ini hanya punya kita, hari esok bukan kita punya. Sebab kalau kita terlambat percaya kepada Tuhan Yesus, jika kematian datang dengan tiba-tiba menimpa setiap orang, kedapatan tidak percaya kepada Yesus, maka binasa atau masuk neraka. Oleh karena itu, yang masih ragu-ragu, bagi Bapak Ibu guru dan anak-anak serta siapa saja yang mendengar renungan yang singkat ini, terimalah Yesus, percayalah dengan sungguh-sungguh kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita kalau meninggal di dalam Yesus pasti masuk surga bersama Yesus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat menolong kita. Amin. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan agar menjadi perenungan bagi setiap orang yang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk beribadah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai perjalanan kami, namun Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam. Terima kasih Bapak Thomas Jo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kita akan bersafaat bersama. Namun sebelum kita bersafaat bersama untuk mengaminkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi dalam pujian Walau Seribu Rebah. Walau
ingin berjalan seturut kehendak-Mu. Melalui doa kita bersyafaat bersama, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini. Kami pun bersyukur Tuhan, Engkau memimpin ibadah pembinaan rohani kami ini. Kiranya Allah Engkau senantiasa mengurapi kami, hingga firman yang sudah kami dengar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan ini, hingga kami senantiasa berjalan menuju tujuan kehidupan yang Engkau tentukan untuk kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau memberkati Bapak Thomas Jo yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Allah senantiasa memberkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawabnya, apapun yang hamba-Mu perbuat. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Allah juga balas memberkat, Allah juga senantiasa melindungi dan memberkati kami semua Tuhan yang ada di SMP Negeri 2 Kupang ini, dari Bapak Kepala Sekolah sampai jajaran yang paling rendah. Tuhan, kiranya Allah senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Engkau, hingga kami menjalani semuanya seturut kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, lindungi dan juga memberkati orang tua murid yang ada di rumah dimanapun mereka berada, dan juga anak-anak kami Tuhan, hingga dalam proses belajar mengajar kami ini Tuhan melalui online ini, kiranya Allah senantiasa pula memberikan hikmat-Mu. Kesehatan kami senantiasa minta daripada Engkau Tuhan, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami pertaruhkan ibadat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, kita akan sama-sama menyanyi pujian Tuhan Tak Pernah Gagal. Tuhan tak pernah gagal untuk memimpin langkah kehidupan kita. Tuhan pun tak pernah lalai. Karena itu katakan pada Tuhan, pimpin langkahku Tuhan. Engkau yang lebih tahu
Baik anak-anak, ibadah pembinaan rohani kita untuk hari ini sekian. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya dan juga lewat apa yang kita lakukan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, Salam.